Selamat siang. Mei 2020. COVID-19 masih menghantui. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. COVID-19 merupakan virus sekaligus penyakit baru. COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengonfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Selanjutnya, pada pertengahan Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Akibatnya, banyak hal harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini untuk menekan jumlah kasus COVID-19. Salah satunya adalah perihal pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim meminta agar aktivitas pembelajaran di daerah terdampak COVID-19 tetap berjalan dengan menggunakan teknologi. Saya, Azizah Nuzul Rohmah, NIM 192012410557 dari PBSIJ 2019 akan mewawancarai salah satu dosen untuk mengetahui fakta di lapangan terkait pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19. Hari ini, saya bersama dengan Ibu Desi Rufaidah, seorang dosen pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, akan berbincang tentang pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Wah, terima kasih sekali sudah berkenan menjadi narasumber saya. Sama-sama. Sebelumnya, apa kabar Ibu? Apa Ibu masih betah di rumah saja? Alhamdulillah, kabar sehat dan betah tidak betah harus betah. Ah iya, benar sekali Ibu. Kita harus mematuhi anjuran dari pemerintah. Ya. Begini Ibu, di suara saya. Kita ketahui bersama bahwa situasi saat ini mengakibatkan mahasiswa tak dapat pergi ke kampus untuk sementara, dan ada arahan untuk melakukan pembelajaran daring. Apa pendapat Ibu terhadap arahan tersebut? Pembelajaran daring ya. Mbak sendiri melaksanakan pembelajaran daring? Ya Bu, saya juga melaksanakannya. Ya, selama masa pandemi ini semua mahasiswa melaksanakan pembelajaran daring. Karena proses pembelajaran itu memang harus tetap berlangsung ya Mbak ya, meskipun sekarang kondisi kita dianjurkan tetap harus ada di rumah, tapi proses pembelajaran harus tetap dilaksanakan. Alternatif supaya hal tersebut dapat terlaksana yaitu kita melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini. Memang akan ada hal-hal yang tidak bisa tersampaikan secara totalitas, misalkan kalau ada hal-hal praktik itu memang sedikit jadi kendala untuk kita ya dalam proses pembelajaran, tapi paling tidak antara mahasiswa dengan dosen masih tetap bisa berkomunikasi dalam proses pembelajaran itu. Oh begitu. Kalau dari Ibu sendiri, apakah sudah pernah melakukan pembelajaran daring sebelum adanya arahan
untuk melakukan pembelajaran daring dari pemerintah? Sudah. Kalau boleh tahu menggunakan aplikasi apa, Bu? Untuk aplikasi yang saya gunakan sebelum adanya pandemi ini, saya di UST sendiri ada portal akademik namanya. Di situ kita bisa berbagai kegiatan pembelajaran yang bisa kita laksanakan, ada diskusi secara online juga. Selain diskusi secara online, ada juga kita pengiriman materi dan berbagai macam platform untuk pengiriman tugas. Mungkin di UNY juga ada ya, dengan nama yang berbeda. Kalau tempat kami namanya portal akademik, kalau di UNY namanya apa, Mbak? Kalau di UNY namanya Bismart, Bu, hampir sama dengan portal akademik. Oh ya, ya mungkin fungsinya hampir sama ya, tapi untuk namanya sedikit berbeda. Selain saya memanfaatkan portal akademik yang ada di UST, saya juga menggunakan ada Edmodo. Mungkin Mbak tahu sekarang sudah pernah menggunakan Edmodo ya dalam proses pembelajaran daring selama kondisi pandemi ini. Selama kondisi pandemi ini saya belum pernah menggunakan Edmodo, Bu. Saya hanya baru tahu Edmodo gitu. Oh, seperti itu. Iya, kalau saya itu memang sebelum adanya pandemi saya sudah menggunakan Edmodo, dan pembelajaran saya memang tidak hanya selalu tatap muka. Dalam artian bukan berarti saya selama proses pembelajaran itu pasti ada beberapa kali saya tidak masuk ke kelas. Saya tetap masuk dalam kelas, cuman saya menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring, sehingga ada blended learning antara tatap muka jalan, terus untuk pembelajaran jarak jauhnya juga tetap jalan. Jadi ketika kita bertemu di dalam kelas, kita akan lebih dominan untuk praktik dan proses diskusinya. Oh begitu, Bu. Bu bisa tolong dijelaskan untuk pembelajaran daring yang Ibu lakukan saat ini menggunakan aplikasi apa? Oh ya, untuk kondisi yang pandemi ini, selain saya menggunakan portal akademik dan Edmodo, saya menggunakan juga Google Classroom. Mungkin Mbak tahu ya Google Classroom? Ya Bu, tahu. Saya juga menggunakannya. Ya, saya menggunakan Google Classroom karena ada mata kuliah magang. Mata kuliah magang itu mereka sebenarnya untuk yang magang 2 dan magang 1 mereka harusnya ke sekolah, akan tetapi dalam kondisi seperti ini tidak mungkin ke sekolah, sekolah juga libur. Akhirnya untuk magang 1 otomatis mereka hanya proses setelah mereka kemarin sudah sempat ke sekolah, sehingga tinggal membuat laporan. Laporan tersebut bisa dikirimkan ke saya melalui Google Classroom ataupun Edmodo. Itu saya tergantung, saya mengikuti mahasiswa. Kita buat kesepakatan, mereka akan lebih enak, yang tidak merepotkan mereka itu menggunakan apa, saya mengikuti mereka. Akan tetapi untuk magang 2 itu kan sudah mulai praktik mengajar sebenarnya. Praktik mengajarnya tapi praktik mengajar terbatas, Mbak. Jadi mereka belum di sekolah untuk mengajar anak-anak, siswa-siswa bukan, tapi mereka mencoba untuk mengajar terbatas di hadapan beberapa mahasiswa dan saya. Itu dilaksanakan di dalam pembelajaran di dalam kelas di kampus. Dengan kondisi seperti ini, ada kebijakan dari FKIP UST, mahasiswa yang melaksanakan magang 2 tetap berlatih untuk praktik mengajar, akan tetapi sekarang diubah menjadi bentuknya video. Karena bentuk video itu kan pengiriman cukup lumayan makan kuota ya, Mbak. Terus untuk penyimpanan juga iya. Makanya saya menyarankan kepada mahasiswa untuk coba yuk kita sama-sama memanfaatkan Google Classroom, karena dengan Google Classroom kan file video itu bisa dikirimnya bisa masuknya ke Google Drive terlebih dahulu. Ketika pengiriman ke Google Classroom itu akan lebih cepat dan lebih ringan juga. Makanya ada mata kuliah yang saya memanfaatkan Google Classroom. Kan tetapi untuk mata kuliah lain yang memang kita semua saya dengan mahasiswa sudah memanfaatkan dengan platform yang portal ataupun Edmodo, masih tetap berjalan yang itu supaya mereka tidak berganti-ganti. Nah, selain saya menggunakan media-media itu, terkadang media itu kan kita tidak bisa tatap muka.
sehingga ada mungkin obrolan kita terbatas. Makanya saya juga akan menyiapkan ke mereka atau mempersilahkan ke mereka kalau kita melaksanakan video conference seperti ini. Untuk menggunakan aplikasi apa, saya bebaskan kembali. Kita buat kesepakatan, mereka akan lebih nyaman menggunakan yang mana. Apalagi untuk bimbingan skripsi ya Mbak, beberapa kali mereka tetap kirim file ke saya kirimkan juga revisian dari saya. Terkadang saya juga tetap ada video call dengan mereka supaya proses pembimbingan lebih mudah dan mereka memahami masukan-masukan dari saya. Kalau untuk jam perkuliahan nih Bu, apakah ada pengurangan jam perkuliahan begitu? Ya, kalau untuk jam perkuliahan saya biasanya itu mengusahakan untuk tetap tepat waktu pelaksananya. Ketika pembelajaran memang kita masuk pukul 7.30, ya pukul 7.30 kita sudah mulai diskusi. Kalau pada saat itu kita sepakati atau materinya adalah melalui proses diskusi. Justru Mbak, dengan kita diskusi biasanya waktunya akan molor. Biasanya 9.30 sudah selesai, tapi kenyataannya pasti lebih dari pukul itu. Mungkin Mbak juga merasakan hal itu ya. Ya benar sekali, sering terjadi Bu. Karena saya tidak terus-terusan memberikan mereka tugas. Jadi minggu ini saya sudah kirim tugas, minggu berikutnya kirim tugas tidak. Karena terkadang saya akan hanya mengajak mereka untuk berdiskusi. Ya, ada topik pembahasan, saya sampaikan, lalu kita diskusikan. Setelah kita diskusikan, nanti saya berikan kesimpulan dan refleksi pembelajarannya. Jadi kita jelas untuk hari ini kita membahasnya tentang apa, begitu Mbak. Tapi ada saatnya juga ketika memang mereka harus melakukan aktivitas, ada hal yang memang harus mereka kerjakan, ya saya akan mengirimkan tugas itu ke mereka dengan aturan yang jelas. Ada petunjuk tugas, apa yang harus mereka lakukan, materi apa dulu yang harus mereka pelajari, ataukah dari materi yang sebelumnya saya kirimkan, karena terkadang saya juga mengirimkan materi ke mereka. Kemudian ada sesi diskusi, setelah itu ada tugas. Nah, nanti tugas itu mereka dikumpulkan kapan? Dalam bentuk apa formatnya? Kalau saya pasti akan meminta mereka dalam bentuknya PDF. Nah, dari proses itu terkadang saya jadi tahu, oh ternyata ada mahasiswa juga loh Mbak, yang mereka belum tahu bagaimana caranya mereka mengerjakan dalam bentuk Word dirubah menjadi bentuk PDF. Tidak masalah, justru dengan kondisi yang seperti itu mereka harus belajar untuk ternyata begini caranya untuk mengubah dari Word ke PDF, seperti itu Mbak. Kalau Mbak sendiri ini kan juga mengikuti pembelajaran daring ya Mbak ya. Nah, pembelajaran daring yang Mbak siapa namanya? Tadi saya lupa namanya, Mbak siapa? Saya Azizah Nuzul Bu. Oh iya. Selama Mbak Azizah Nuzul ini mengikuti pembelajaran daring apa yang Mbak Nuzul ikuti? Maksudnya aplikasi yang saya gunakan waktu pembelajaran daring atau bagaimana Bu? Iya, yang sudah dilaksanakan. Kalau misalkan saya sendiri lebih banyak menggunakan WhatsApp group ya Bu. Ada beberapa juga yang memanfaatkan Google Classroom dan ada satu yang menggunakan Google Meet. Terkadang juga kami menggunakan Bismart begitu Bu. Cuma ya dari berbagai aplikasi lebih menyenangkan menggunakan Google Meet ya, karena berinteraksi langsung dengan dosen begitu. Ya, tapi juga ada negatifnya juga ketika kita melaksanakan video conference seperti ini, mahasiswa harus cukup kuat dengan sinyalnya ya Mbak ya.
mereka harus memikirkan berapa kuota yang harus mereka butuhkan. Kekuatan sinyal setiap daerah juga berbeda-beda. Itu dilemanya. Ya, kami juga mengalami hal yang seperti itu, Bu. Terkadang sudah join meeting, tetapi keluar dari meeting, masuk lagi ke meeting karena sinyal yang buruk begitu, Bu. Jadi, ya begitulah. Ada kelebihan dan Itu keluar kekurangan masuknya dari karena masing-masing sinyal aplikasi. ya. Oh ya, ya itu juga dialami oleh mahasiswa kami seperti itu. Kalau untuk Ibu sendiri, bagaimana teknis presensi yang Ibu gunakan? Untuk apa Mbak? Untuk presensi, Bu. Oh, untuk presensi kehadiran. Ya, kalau untuk presensi kehadiran terkait kegiatan yang kita misalkan hari ini kita sesinya adalah sesi diskusi, biasanya di awal saya meminta mereka untuk mengetik kata hadir yang menunjukkan bahwa mereka sudah terlibat dalam diskusi. Kan tetapi dalam proses diskusi saya juga mau nggak mau ya, dosen itu harus mau merekap, oh mahasiswa siapa saja yang sudah ikut memberikan tanggapan, sudah memberikan sarannya apa saja, itu harus saya rekap. Kenapa? Karena terkadang mahasiswa itu di awal sudah hadir, tapi hanya kata hadir dalam proses diskusi itu mereka tidak muncul. Nah, ketika seperti itu di akhir nanti proses diskusi itu berakhir, katakanlah di portal akademik saya melakukan diskusi online-nya, nanti akan saya review di grup. Jadi saya juga ada grup WA per kelas. Nah, nanti akan saya berikan reviewnya. Mahasiswa yang hari ini hadir mata kuliah ini namanya ini. Yang tidak hadir ini. Yang hadir tetapi tidak memberikan tanggapan siapa. Itu pasti akan saya berikan informasinya. Begitupun ketika tugas. Minggu ini ada tugas. Pasti sebelum hari hanya Mbak, saya sudah memberikan dulu tugasnya. Nanti pasti akan saya beri tenggat waktu juga, karena mau menerapkan disiplin dengan kondisi seperti ini juga nanti saya takut membebani mereka, sehingga saya pasti akan memberikan durasi yang lebih. Akan tetapi pekerjaan mereka akan saya koreksi. Hasil koreksian itu akan saya kembalikan ke mereka sekaligus dengan skor pekerjaan mereka. Nanti kan nanti saya punya rekam jejaknya itu, yang sudah mengerjakan, yang belum mengerjakan. Nanti hasil rekam jejak atau hasil review saya itu akan saya kirimkan lagi di grup kelas. Oh, mahasiswa yang belum mengerjakan ini. Nanti saya meminta ke mahasiswa yang belum mengerjakan, saya minta untuk menghubungi saya. Kaitannya nanti saya tetap akan memberikan mereka kelonggaran untuk tetap dapat mengerjakan, karena ya saya ingin membantu mereka, tetapi tidak asal membantu, harus tetap ada akademiknya gitu Mbak. Wah, sangat sistematis ya Bu. Ibu juga sangat perhatian dengan mahasiswa dan sangat baik, sudah memberikan kelonggaran dan ya memberikan evaluasi yang pasti sangat bermanfaat bagi mahasiswa Ibu. Halo Mbak Nuzul, apakah mendengar suara saya? Halo Mbak Nuzul, apakah Mbak Nuzul mendengar suara saya? Ya, semoga dengan evaluasi tersebut dan apa yang telah Ibu lakukan bisa membuat mahasiswa Ibu lebih paham dan lebih menyayangi Ibu ya Bu. Halo, ya Ibu, apa suara saya sudah masuk? Ya, masuk Mbak. Maaf Ibu, tadi sinyalnya buruk, ini sudah masuk ya, Alhamdulillah. Nah ya, Alhamdulillah.
Halo Ibu, apa suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Untuk pembelajaran daring, tentu membutuhkan kuota Mm-mm. internet ya Bu, untuk mengakses berbagai aplikasi. Di kampus Ibu sendiri, apakah mahasiswa dan dosen mendapat bantuan kuota internet selama pandemi ini? Ya, di UST itu ada kebijakan, ada bantuan untuk kuota internet. Kemarin ada Indosat, ada XL, ada Telkomsel yang bisa digunakan oleh mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran daring ini. Selain itu, UST juga memberikan kebijakan ada kelonggaran untuk biaya, Mbak. Tapi saya lupa untuk biayanya itu berapa ya. Karena kan kondisi seperti ini ada beberapa keluarga yang terdampak masalah perekonomian sehingga UST memberikan bantuan kelonggaran itu. Jadi ada keringanan untuk mahasiswa. Wah, tentu bantuan tersebut akan sangat membantu dalam pelaksanaan pembelajaran daring oleh kedua belah pihak ya Bu. Pertanyaan selanjutnya nih, menurut Ibu, apakah mahasiswa dapat mengikuti Amin. pembelajaran daring dengan baik? Mahasiswa apakah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik? Uh, Kalau menurut kacamata saya, menurut pandangan saya, mahasiswa itu justru jauh lebih cepat untuk menyesuaikan diri dalam pembelajaran daring ini, Mbak. Karena mereka sudah sangat akrab dengan yang namanya teknologi. Ini justru akan menjadi tantangan tersendiri untuk para dosen, khususnya dosen-dosen senior yang mungkin belum terbiasa menggunakan pembelajaran daring, tiba-tiba langsung harus melaksanakan pembelajaran daring, di mana pembelajaran daring itu tidak cukup. Yang sederhana itu kan kita pembelajaran menggunakan WA ya, Mbak. Bahkan sekarang WA itu juga video call-nya sudah sampai 8 orang, yang waktu itu hanya maksimal 4 orang ya, sekarang sudah jadi 8, pasti untuk mendukung adanya kondisi ini. Akan tetapi itu juga itu tidak cukup. Seperti tadi saya katakan, ada yang namanya magang, di mana kebijakan magang itu mereka harus tetap mengirimkan video lewat WA. Itu pasti akan terlalu besar, akan terlalu susah gitu kalau hanya akan menggunakan untuk WA. Ini tantangan tersendiri juga untuk para dosen, akan menggunakan pembelajaran daring yang seperti apa. Tapi kalau untuk mahasiswa kan posisinya mau mengikuti saja, dan mereka juga lebih akrab dengan teknologi, jadi saya rasa mereka akan lebih mudah atau lebih cepat menyesuaikan dirinya. Pada kondisi seperti ini memang semua pihak dituntut untuk melek teknologi ya Bu, sehingga harus Ya, betul. bekerja sama agar semua berjalan dengan lancar. Betul, akan tetapi dari sisi dosen juga sebenarnya kita belum banyak yang mempersiapkan pembelajaran daring. Nah, kita sedang posisinya adalah sama-sama. Sehingga mahasiswa, terkadang mahasiswa pembelajaran daring itu banyak tugas dan lain sebagainya. Ya, kita sama-sama justru jangan saling mengeluh, tapi kita ambil sisi positifnya saja. Betul sekali Ibu. Nah, untuk pembelajaran daring yang sudah dilakukan, apakah dirasa sudah efektif Bu? Yang maksudnya gimana, Mbak? Kan Ibu sudah melaksanakan pembelajaran daring ya. Nah, apakah pembelajaran daring tersebut sudah dirasa efektif dilakukan? Selama masa pandemi atau sebelumnya? Ya, selama masa pandemi, Bu. Kalau selama masa pandemi sebenarnya belum begitu maksimal ya, Mbak. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa, yang harusnya kita lakukan secara tatap muka. Tapi karena kita dipaksa untuk kita semuanya dilakukan dari rumah, sehingga ya ada sedikit pemakluman. Hanya pemakluman yang saya berikan harus tetap akademis. Gitu, Mbak. Kalau
kemarin saya sebelum pandemi kan saya melakukan tetap tatap muka dan ada daring, sehingga blended itu bisa tercapai secara maksimal. Dengan kondisi seperti ini, ada hal-hal yang sebenarnya tidak tercapai secara maksimal, akan tapi saya memberikan pemakluman dengan catatan tetap akademik. Berarti setelah pandemi berakhir, pembelajaran daring masih Ya, perlu dilakukan ya Bu untuk selingan dengan pembelajaran tatap muka? iya. Jadi untuk melengkapi pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Karena kan kita pembelajaran tatap muka di dalam kelas juga sangat terbatas waktunya ya Mbak ya. Gitu. Wah, tak terasa loh Bu. Pertanyaan saya sudah terjawab semua. Semoga bisa Sekali lagi membantu terima ya Mbak kasih ya. Ibu Desi. Tentu jawaban Ibu sangat membantu untuk mendapat gambaran pelaksanaan pembelajaran daring saat ini di lapangan. Sama-sama Mbak. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Iya. Pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 rasanya memang merupakan suatu solusi agar pembelajaran tetap berjalan. Dengan kondisi seperti ini, semua pihak dituntut untuk melek teknologi agar semua kegiatan yang telah direncanakan dapat tetap berjalan. Sekian dari saya, Azizah Nuzul. Selamat siang.